Film dibuka dengan diperlihatkannya seorang pria yang sedang menyeret perempuan di jalan yang sepi. Adegan berlanjut dan memperlihatkan 3 orang yang sedang membobol untuk merampok sebuah rumah. Mereka adalah Alex, Manny, dan seorang perempuan bernama Rocky. Di sana mereka mencuri dengan peraturan jangan mencuri uang tunai dan hanya mengambil barang yang total barang curiannya tidak boleh senilai lebih dari $10.000. Setelah selesai mencuri barang-barang, mereka pun pergi. Tapi sebelum pergi, mereka memecahkan kaca rumah itu terlebih dahulu untuk membunyikan alarm di rumah itu. Di dalam mobil, Alex mengetahui jika Rocky dan Manny ingin pergi dari kota mereka ini ke California. Tetapi Alex sendiri tidak bisa ikut karena dia tinggal bersama ayahnya. Sesampai di rumah, Alex diam-diam masuk ke ruang kerja ayahnya untuk mengembalikan kunci rumah yang tadi dipakainya untuk merampok. Ternyata ayah Alex bekerja di perusahaan keamanan dan menyimpan kunci-kunci cadangan rumah klien perusahaan tersebut. Lalu terlihat Manny menjual jam tangan Rolex hasil curiannya tadi ke seorang penadah. Tetapi dia terkejut jika jam tangan Rolex tersebut hanya dihargai murah. Ia pun diberikan saran jika ingin memiliki uang yang banyak, maka curilah uang, jangan barang. Singkat cerita, mereka pun bertemu lagi untuk membahas target selanjutnya. Manny menyarankan untuk merampok rumah pria tua, seorang veteran perang, yang diduga memiliki simpanan uang tunai sebesar $300.000. Hasil dari uang damai yang diterima pria tua itu akibat anaknya yang mati terbunuh ditabrak oleh orang kaya. Di situ Alex terlihat tidak setuju dengan rencana mencuri uang tunai, apalagi uang tersebut berjumlah lebih dari $10.000, yang mana jika mereka tertangkap, hukumannya adalah penjara lebih dari 10 tahun. Tetapi Rocky membujuk Alex dan berjanji setelah mereka berhasil mendapatkan uang curian tersebut, mereka akan berhenti dan tidak melakukan kejahatan ini lagi. Selanjutnya, Alex mencoba mencari info terkait veteran tua tersebut. Benar saja, ia menemukan berita di internet tentang pria veteran yang menerima uang damai sebesar $300.000 setelah anaknya mati ditabrak oleh anak dari keluarga kaya raya. Terlihat juga, ternyata Rocky tinggal bersama ibu yang toksik dan berandalan. Maka itu, ia terbebani tanggung jawab untuk membiayai hidup ibu dan adik kecilnya. Pada akhirnya, Rocky menerima pesan dari Alex yang mengatakan jika ia akan ikut untuk melakukan pencurian uang tersebut. Sebelum memulai aksinya, mereka melakukan pengintaian terlebih dahulu untuk melihat kondisi lingkungan target dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan pria tua pemilik rumah tersebut. Dari hasil pemantauan, diketahui jika 4 blok dari rumah target tersebut adalah rumah kosong tak berpenghuni, sehingga tidak ada tetangga rumah di sekitarnya. Pemilik rumah tersebut juga sudah 5 hari tidak keluar rumah, dan disimpulkan jika pria tua itu adalah orang yang tertutup dan misterius. Saat di mobil, mereka dikejutkan dengan sesosok anjing. Ternyata anjing tersebut adalah milik pria tua yang menjadi sasaran perampokan mereka. Diketahui juga ternyata pria tua tersebut buta dan tak dapat melihat, akibat cedera yang dialaminya saat tugas peperangan di Irak. Mereka pun berencana untuk memulai aksinya nanti malam. Malam pun tiba. Mereka datang untuk beraksi mencuri uang di rumah pria veteran tersebut. Dengan kondisi tidak adanya tetangga, mereka merasa aksi malam ini akan sangat mudah. Terlebih sasaran mereka adalah pria tua yang buta. Pertama-tama mereka melumpuhkan anjing pria itu terlebih dahulu, karena menurut mereka anjing tersebutlah satu-satunya halangan dalam misi kali ini. Mereka melemparkan makanan yang di dalamnya sudah diselipkan pil tidur, agar anjing tersebut tertidur dan pingsan setelah memakan makanan tersebut. Setelah anjing itu tertidur, mereka pun berupaya masuk ke dalam rumah.
Setelah gagal mencoba masuk lewat pintu depan, mereka mencoba masuk lewat pintu samping. Ternyata pintu samping pun terkunci dan tidak bisa diakses. Lalu Rocky melihat jika ada jendela yang tidak ditutup jeruji besi. Ia pun masuk dari jendela tersebut dengan memecahkan kaca. Lalu ia berusaha mematikan alarm rumah tersebut sebelum 30 detik. Jika tidak, maka alarm rumah akan berbunyi dan memanggil polisi datang. Setelah menjinakkan alarm, Rocky pun membukakan pintu untuk Alex dan Manny masuk. Mereka membuka sepatu untuk mengurangi suara langkah kakinya di rumah itu. Lalu mereka pun mencari lokasi di mana pria tua itu menyimpan uang yang dimilikinya. Manny sendiri mencoba naik ke lantai atas dan masuk ke kamar pria tua itu untuk membiusnya agar ia tertidur lelap. Tapi tiba-tiba pria itu terbangun. Manny pun diam mematung dan tidak bersuara. Tetapi setelah pria itu mematikan televisi, dia kembali tidur dan Manny pun melepaskan gas bius di kamar tersebut. Setelah dari kamar tersebut, ia pun turun untuk menemui Alex dan Rocky. Ternyata Alex menemukan sebuah pintu yang tergembok, sehingga mereka menduga di dalam ruangan inilah pria tua itu menyimpan uang-uangnya. Saat si Mane mengeluarkan senjata api untuk membuka pintu tersebut, Alex pun kaget, karena ia tidak setuju jika dalam misi kali ini harus membawa senjata api. Tetapi Mani beralasan, karena ingin mencuri rumah seorang veteran, mereka harus memiliki senjata api untuk pertahanan diri. Lalu Alex pun pergi karena tidak setuju dengan misi kali ini yang harus membawa-bawa senjata api. Setelah Manny dan Rocky berhasil membuka pintu tersebut, mereka dikagetkan dengan kehadiran si pria tua itu. Manny pun lalu menodong pria tua itu dan mengancamnya. Tanpa disangka, pria buta itu pun berhasil melawan, dan gantian menodongkan senjata tersebut ke arah Manny. Setelah bertanya ada berapa orang pencuri yang masuk ke rumahnya, pria tua itu pun menembaknya dan Manny pun akhirnya mati. Rocky yang melihat itu pun histeris dan menutup mulutnya karena takut ketahuan pria itu. Ia pun perlahan-lahan masuk ke dalam lemari pakaian. Alex yang sudah keluar pun kembali lagi ke dalam rumah setelah mendengar suara tembakan tersebut. Alex yang sudah masuk ke dalam rumah pun melihat pria tua itu menutup semua pintu dan jendela, hingga mereka pun harus terjebak di dalam rumah ini. Pria tua itu lalu masuk ke dalam lemari untuk mengecek uangnya yang ada di brankas. Dan hal tersebut dilihat oleh Rocky sehingga ia pun jadi tahu nomor PIN dari brankas tersebut. Setelah mengabarkan lokasi keberadaan kepada Alex, akhirnya Alex pun bertemu dengan Rocky. Dan Rocky yang sudah mengetahui tempat uang tersebut disimpan, langsung mengambil seluruh uang tersebut yang disinyalir lebih dari $1 juta. Setelah itu, mereka pun mencoba kabur keluar dari rumah ini melalui basement. Tetapi tiba-tiba pria tua itu muncul dari basement untuk membuang mayat Manny. Keberadaan mereka pun hampir saja ketahuan oleh pria tua itu. Tetapi pada akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam basement untuk mencari jalan keluar. Setelah pria tua itu mengamankan mayat si Manny,
Ia pun sadar jika di dalam rumah ini masih ada perampok lain setelah dia mengetahui jika terdapat 2 pasang sepatu di pintu masuk. Ia pun kembali mengecek brankasnya dan benar saja uang-uangnya sudah tidak ada. Ia pun terlihat kesal dan mencoba memburu Alex dan Rocky. Di dalam basement, Rocky dan Alex dikagetkan setelah menemukan seorang perempuan yang tengah diikat dan disandera. Dan mereka pun mencoba menyelamatkan perempuan tersebut. Saat sudah hampir keluar, pria tua itu ternyata sudah menunggu di depan pintu. Ia pun lalu menembakkan senjatanya yang ternyata mengenai sandera perempuan tersebut dan sandera tersebut pun mati. Saat pria tua itu tahu jika yang tertembak adalah sandera perempuannya, ia pun marah dan mencoba memburu Alex dan Rocky. Alex dan Rocky pun lari dari kejaran anjing yang kini sudah bangun. Sampai pada akhirnya, Alex tertangkap dan bertarung dengan pria tua itu. Sampai akhirnya Alex terlihat mati dicucuk oleh pria tersebut. Rocky yang tersisa sendirian pun akhirnya tertangkap. Dan ia ingin dijadikan inang untuk melahirkan anak pria tua ini, menggantikan Sandra yang sebelumnya sudah mati tertembak. Tetapi, di saat pria tua itu ingin menyuntikkan spermanya, Alex datang dan memukul pria itu, hingga akhirnya ia menyelamatkan Rocky dan mencoba kabur lewat pintu depan. Tanpa disangka, saat hampir keluar, Alex pun tertembak. Kali ini, Alex benar-benar mati setelah ditembak di dada. Rocky yang kabur pun lagi-lagi kembali tertangkap oleh pria tua ini. Tetapi Rocky berhasil melawan dan membunyikan alarm sehingga mengundang polisi datang. Kali ini Rocky pun benar-benar bisa selamat dan pergi dari rumah pria tua tersebut. Film ini ditutup dengan adegan Rocky yang ingin pergi keluar kota. Melihat berita bahwa pria tua tersebut ternyata masih hidup dan selamat. Di berita disiarkan bahwa pria tua tersebut melawan perampok yang merampok rumahnya. Tanpa diberitakan kalau pria tersebut juga telah menyandra seorang wanita di sana. Tamat. Oke teman-teman, mungkin kalian ada yang bertanya-tanya siapakah wanita yang disandra pria tua tersebut. Wanita tersebut adalah Cindy, anak orang kaya yang telah menabrak putri dari pria tua ini beberapa waktu yang lalu. Cindy terbebas dari hukuman penjara karena orang tuanya yang kaya raya. Pria tua ini yang tidak ikhlas dengan keputusan persidangan pun akhirnya menculik si Cindy ini yang selanjutnya dipaksa untuk hamil dengan cara disuntikan sperma si pria tua ini. Dengan tujuan untuk melahirkan anak untuk mengganti anak pria tua ini yang telah mati karena ditabraknya. Tetapi akibat aksi perampokan tersebut, Cindy pun harus mati tertembak yang padahal saat itu ia sudah dalam kondisi hamil dan mengandung. Film Don't Breathe ini pun sudah ada sequel dan kelanjutannya. Next, akan saya rangkum alur ceritanya untuk kalian semua. Baiklah, sampai di sini dulu edisi kita kali ini. Sampai ketemu di edisi selanjutnya.